Dahulu kala, sebelum listrik masuk desa dan sebelum malam diterangi lampu jalan, hiduplah seorang perempuan tua bernama Sariem. Ia tinggal sendirian di pinggir hutan, tidak jauh dari sebuah mata air kecil. Mata air itu aneh, tidak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang. Suami Sariem meninggal sejak lama. Anaknya merantau ke kota dan tidak pernah kembali. Sejak saat itu, Sariem hidup menyendiri. Ia jarang berbicara, jarang terlihat berbaur dengan warga. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa adalah sebuah gayung kayu tua. Gayung itu berwarna hitam, permukaannya licin, dan selalu terasa dingin saat disentuh. Menurut cerita orang tua desa, gayung itu bukan sekadar alat menimba air. Gayung itu adalah warisan ritual dari ibunya. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat Sariem duduk di pinggir mata air. Ia menyendok air perlahan, sambil mulutnya berbisik lirih. Tidak ada yang tahu apa yang ia ucapkan. Namun sejak saat itu, desa mulai mengalami kejadian aneh. Anak-anak jatuh sakit tanpa sebab. Ternak mati mendadak. Air sumur di beberapa rumah berubah keruh dan berbau tanah busuk. Kecurigaan mulai muncul. Dan seperti biasa, kecurigaan berubah menjadi tuduhan. Sariem dianggap menyimpan ilmu hitam. Suatu malam, beberapa warga mendatangi rumahnya. Mereka membawa obor dan senjata tajam. Amarah sudah menutup rasa takut. Pintu rumah Sariem didobrak. Namun rumah itu kosong. Tidak ada tubuh. Tidak ada darah. Tidak ada jejak kaki. Yang tersisa hanya sebuah gayung kayu di lantai. Gayung itu basah. Airnya masih menetes ke tanah. Sejak malam itu, Sariem dinyatakan hilang. Beberapa minggu kemudian, desa kembali tenang. Hingga suatu malam hujan turun sangat deras. Di sebuah rumah janda muda, terdengar ketukan pelan. Bukan di pintu depan, melainkan di pintu dapur yang menghadap ke sumur. Ketukannya pelan, teratur. Seorang suara tua terdengar. "Bu, minta air." Janda itu mengintip dari celah pintu. Di sana berdiri seorang nenek. Punggungnya bungkuk, rambutnya putih kusut, dan di tangannya, sebuah gayung kayu hitam. Tanpa berpikir panjang, janda itu membuka pintu dan mengambilkan air. Saat air dituangkan ke gayung, nenek itu tersenyum. Senyumnya lebar, tidak wajar, gusinya hitam, hampir tanpa gigi. "Terima kasih," katanya pelan. Keesokan paginya, janda itu ditemukan meninggal di dekat sumur. Tubuhnya pucat, kulitnya kering, seolah seluruh air di dalam tubuhnya hilang. Sejak saat itu, kejadian serupa terus terjadi. Selalu malam hari, selalu saat hujan atau kabut tebal. Selalu ada ketukan pelan, selalu ada nenek membawa gayung. Dan orang yang membuka pintu, tidak pernah selamat. Ada yang ditemukan kering seperti mumi. Ada yang menghilang tanpa jejak. Ada pula yang ditemukan hidup, tetapi tidak pernah berbicara lagi. Mereka hanya menatap kosong, dan gemetar setiap mendengar suara air. Para sesepuh desa akhirnya menyimpulkan satu hal. Sariem tidak mati. Ia terikat dengan mata air itu. Terikat oleh sumpah. Dan oleh dendam. Dendam pada warga yang menuduhnya. Dendam pada anak yang tak pernah kembali. Dendam pada manusia yang melupakan janji pada alam. Gayung kayu itu bukan alat meminta air. Gayung itu adalah alat penagih. Siapapun yang memberinya air, berarti menyerahkan air kehidupannya sendiri. Karena dalam kepercayaan lama, air adalah nyawa. Hingga hari ini, di beberapa desa, masih ada kebiasaan aneh. Jika malam turun dan terdengar ketukan dari arah sumur, tak seorang pun berani membuka pintu. Lampu dimatikan, anak-anak ditenangkan, dan doa dibacakan pelan, karena mereka tahu, jika pintu itu terbuka, yang datang bukan manusia, melainkan nenek gayung, yang sedang menagih nyawa.